Shalom saudara, siapa di antara kita yang tidak mau menang? Saya percaya semua orang ingin menang. Menang berarti berhasil, sukses, dan mendatangkan kebahagiaan. Baik ketika menghadapi pergumulan, tekanan, kesulitan, tantangan, dan masalah hidup yang ada dalam diri, rumah tangga, pekerjaan, usaha, pelayanan, pertandingan iman, dan seluruh aspek kehidupan kita. Namun pertanyaannya, bagaimana kita meraih kemenangan tersebut? Cara apa yang kita gunakan untuk meraih kemenangan dan keberhasilan tersebut? Nah, dalam VOP kali ini kita akan membahas tentang meraih kemenangan dengan cara Tuhan. Kita akan melihat bagaimana menang dengan cara Tuhan berbeda dengan menang dengan cara dunia. Pertama, kita akan melihat dari sisi kualifikasi pribadi seorang pemenang. Terdapat perbedaan kualifikasi seorang pemenang menurut penilaian atau standar dunia dan Tuhan. Biasanya, dunia akan berkata bahwa orang yang menang atau berhasil adalah mereka yang punya kualifikasi terpelajar, pintar, bijaksana, terpandang, kuat, dan punya posisi yang bagus. Tentu saja ini baik, namun hal-hal tersebut bukanlah faktor penentu dalam meraih kemenangan. Berdasarkan 1 Korintus 1 ayat 26-29 dan Mazmur 20 ayat 7, kita mendapati bahwa faktor penentu seseorang meraih kemenangan adalah Tuhan, bukan kualifikasi pribadi. Tuhanlah yang memberikan kemenangan, bukan karena kekuatan dan kehebatan manusia. Oleh karena itu, setiap kita punya kesempatan untuk meraih kemenangan di dalam Tuhan. Kita bisa melihat contoh-contoh di Alkitab seperti Yusuf, Daud, Gideon, dan lain-lain. Menurut pandangan dunia, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk meraih kemenangan dalam hidup. Namun berbeda dengan pandangan Tuhan. Justru Tuhan memilih dan menjadikan mereka sebagai pemenangnya. Maka dari itu, kita tidak perlu minder, takut, ataupun khawatir dengan latar belakang dan kondisi kita. Mendekatlah dan terus berharap hanya kepada Tuhan, sambil terus berusaha dan mengimprove diri, sehingga kita menjadi pribadi yang berkualitas dan dapat dipercaya. Sebaliknya, jangan sombong dan merasa hebat atas setiap pencapaian kita. Tuhanlah yang memilih dan meneguhkan kita. Dia juga yang memampukan dan menyertai kita. Kedua, kemenangan juga berbicara soal metode atau cara untuk meraih kemenangan itu. Cara yang Tuhan pakai seringkali berbeda dengan cara-cara dunia atau manusia, sehingga kita tidak bisa membatasi cara yang dapat dipakainya. Cara-cara luar biasa yang tidak dapat kita pikir dengan nalar manusia. Contohnya, runtuhnya Yeriko, peperangan yang dimenangkan dengan tim pemuji di depan prajurit, pasukan Gideon yang mengalahkan Midian dengan 300 prajurit, Daud diurapi menjadi raja dan mengalahkan Goliat dengan batu. Orang-orang yang mendapatkan mujizat dan kesembuhan dari Yesus dengan cara yang berbeda-beda, seperti perkataan Tuhan, jubah Yesus, air liur bercampur tanah, air jadi anggur, dan sebagainya. Serta Paulus yang bebas dari penjara dengan pujian dan penyembahan, dan seterusnya. Peristiwa-peristiwa ini memberikan pengertian kepada kita bahwa Tuhan bisa memakai cara apapun untuk mendatangkan kemenangan bagi umatnya, selama kita percaya dan melakukan perintahnya. Bagi kita saat ini, terdapat Alkitab sebagai panduan dan cara untuk menjalani dan meraih kemenangan dalam hidup ini. Bagi dunia, cara-cara ini tidak populer dan mungkin ada yang berkata tidak relevan. Tapi kita percaya bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada umatnya dengan caranya yang ajaib. Ketiga, kemenangan juga mengenai masalah waktu. Terdapat perbedaan antara waktu meraih kemenangan dengan cara Tuhan dan dunia. Jika dunia menuntut tenggat waktu dalam meraih kemenangan dengan perhitungan secara matematis, maka Tuhan kita tidak bisa dipaksa untuk memakai perhitungan secara matematis dalam meraih kemenangan atau keberhasilan. Kita bisa melihat contoh-contoh di Alkitab seperti Abraham, Musa, Israel, Yusuf, Daud, Ayub, dan lain-lain yang menantikan kemenangan dengan tekun dalam waktunya Tuhan. Ada yang menantikan setahun, namun juga ada yang 40 tahun. Secara dunia, hal ini tentu merupakan waktu yang panjang dan tidak populer. Namun Pengkhotbah 3 ayat yang 11 mengatakan, Tuhan membuat segala sesuatu
indah pada waktunya. Waktu Tuhan berbeda dengan waktu dunia. Mungkin terasa begitu lambat, tapi waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Maka dari itu, tetaplah percaya dan usahakan yang terbaik yang kita bisa. Kemenangan akan menjadi bagian milik kita. Alkitab memberikan langkah praktis yang dapat kita lakukan untuk meraih kemenangan. Pertama, beriman dan mengandalkan Tuhan. Kedua, ikuti dan terapkan prinsip kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, tekun dan sabar. Kesimpulannya, kita perlu hati-hati dengan cara kita dalam meraih kemenangan. Tuhan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang dikasihinya, namun kita perlu mengikuti dan menerapkan prinsip kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita, dan tetap sabar dalam menantikan waktunya. Selain itu, kita tidak boleh bermegah atas kemenangan atau keberhasilan kita, karena itu adalah pemberian Tuhan. Mari kita meraih kemenangan bersama Tuhan dengan caranya sambil tetap memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Selamat pagi semuanya. Pagi. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita memberikan tepuk tangan meriah untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Saya percaya kita pagi hari ini datang ke rumah Tuhan karena kita rindu untuk menyembah Tuhan. Amin. Amin. Mari kita satukan hati di dalam doa. Syakara barata kala barata kala bashikila barata kala barata kala barata kala barata kala bo. Hushikila barata kala barata kala baba barata kala barata kala barata kala bashi. Haleluya Yesus, haleluya. Oh. Kami mau menaikkan ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Engkau memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami bisa hadir Tuhan di rumah-Mu Tuhan di GB Pantai Permata ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau memberikan kami kesatuan hati, keunitian Tuhan di tempat ini ya Bapa. Karena kami percaya kesetiaan kami berharga Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Bapa di dalam surga, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami yang tidak berkenan Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Dan perkataan kami, tingkah laku kami, perbuatan kami minta ampun ya Bapa. Biarlah oleh kasih setia-Mu Engkau selalu mengasihi Tuhan setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau penuh dengan kasih, Kau penuh dengan kesabaran Tuhan bagi kami ya Bapa. Jikalau kami Tuhan melenceng Tuhan dari kebenaran firman-Mu ya Bapa di dalam kehidupan kami Tuhan, tegur kami Tuhan. Didiklah Tuhan setiap kami Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan Tuhan itu di dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Sehingga apa yang kami lakukan Tuhan itu berkenan Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Pada saat kami berseru Tuhan kepada Engkau Tuhan, Engkau selalu hadir Tuhan di dalam hidup kami ya Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, Kau membawa kami Tuhan di bulan yang baru Tuhan, di bulan Maret ini ya Bapa. Kami percaya sepanjang bulan ini penyertaan Tuhan sempurna Tuhan bagi setiap kami. Damai sejahtera, sukacita melingkupi Tuhan setiap kami ya Bapa. Kami percaya ada hal-hal yang luar biasa yang akan Tuhan kerjakan di dalam hidup kami ya Bapa. Pilih Tuhan setiap kami Tuhan untuk menjadi partner kerja-Mu Tuhan, sehingga dimanapun kami berada Tuhan, kami bisa Tuhan bersaksi Tuhan lewat kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan setiap Tuhan orang-orang yang berjumpa dengan kami Tuhan, mereka juga bisa merasakan Tuhan kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan setiap umat-umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Bacaralah Tuhan di tengah-tengah kami ya Bapa, karena kami percaya ibadah Tuhan pada hari ini Tuhan bukan ibadah yang biasa, tapi ibadah yang luar biasa Tuhan. Sehingga setiap kami pulang dari tempat ini Tuhan, ada kemenangan yang baru, ada pemulihan yang baru, ada kesembuhan yang baru. Bahkan kami percaya Tuhan, ada kemenangan Tuhan yang tak terduga yang akan terjadi dalam hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Aba, terima kasih ya Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau ucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan. Saya percaya pagi hari ini Tuhan memberikan kita kekuatan yang baru untuk memuji dan menyembah Dia. Amin. Amin. Mari kita sama-sama memperkatakan. Mari kita sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Amat berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, percaya terpuji namanya. Tuhan amin. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada
Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat duduknya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat duduknya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat duduknya. Allah dahsyat di tempat duduknya. Allah dahsyat di tempat duduknya. Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya pada pagi hari ini kita sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan. Sebelum kita memulai, mari kita satukan hati. Kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Syakara barata kala basyikila barata kalabu. Terima kasih ya Bapak, Engkau memberikan kami wadah sehingga kami bisa menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bila setiap anak-anak-Mu Tuhan yang akan kembalikan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur. Bila setiap tangan-tangan yang akan memberi, Tuhan kembalikan 100 kali lipat ke lumbung setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dan kami mau memberi dengan sukacita yang berasal daripada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin.
Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kuasamu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasamu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganmu? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Bila segera menyanyikan, Engkaulah sumber, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat
bersama-sama datang di hadirat-Nya. Bila waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kita, mari kita datang di hadapan Dia untuk mengucapkan syukur kita kepada Dia. Haleluya, Engkau layak Tuhan. Kau layak Tuhan menerima pujian penyembahan dari kami, Tuhan Yesus. Yes Lord. Bagi yang bisa berbahasa roh, mari kita sama-sama bergerak kita. Bagi yang masih yang belum bisa, marilah menyembah memulihkan Dia. Roh kami yang kering Tuhan, Engkau memberikan Tuhan minyak yang baru Tuhan bagi kami Tuhan. Yes Lord Jesus. Lebih baik Tuhan satu hari Tuhan di pelataran-Mu Tuhan daripada 1000 hari Tuhan di tempat yang lain ya Bapa. Biarlah Engkau puaskan kami Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan kami banyak kelemahan ya Tuhan, tapi Engkau selalu memberikan kami kesempatan dan waktu Tuhan bagi kami Tuhan untuk membangun hubungan kami dengan Engkau ya Bapa. Kami membuka hati kami untuk Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Angkat Tuhan segala beban kami ya Tuhan Yesus. Angkat Tuhan segala keletihan kami ya Tuhan. Segala kesombongan, keangkuhan, kecongkakan Tuhan dalam diri kami Tuhan. Berikan kami kesempatan untuk mengalami pertobatan dan kami lebih sungguh-sungguh Tuhan dalam hadirat-Mu. Dan kami mengikuti-Mu Tuhan. Oh Yesus, Engkaulah kekuatan kami. Oh
Yes Lord Jesus. Berikan kami hati Tuhan yang tenang Tuhan. Berikan kami Tuhan telinga yang peka Tuhan untuk mendengarkan Tuhan isi hati-Mu Tuhan. Yes Lord Jesus. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kita akan menyembah ini lebih sungguh-sungguh. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidup. Di dalam hadirat saya mengundang kita semua untuk berdiri bersama-sama. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Ku bersyukur Bapa. Kau ucapkan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Kami mau bersyukur Tuhan. Tuhan, buat kasih setia, buat kasih setia dalam hidupku. Bersyukur Bapa. Amin. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur. Yes Lord, kami mau mengucap syukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur yang tak ku lewati.
dan Pastor untuk maju ke depan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami mau bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Kami mau bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Korata karala basyakara rabayara labasy. Himasyakara marata kunasta rabasi enoti arabash. Hiba onata yakala mastikina namayara labayara labayara. Jesus, 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 Jesus. Oraskina mastar basi kota karabashi. Terus mengalir Tuhan, terus mengalir, terus mengalir, terus mengalir Tuhan. Biarkan hadirat-Mu mengalir. Air yang segar mengalir dari sorga, turun dari langit ke tempat ini. Biarlah air itu mengalir, terus mengalir, terus mengalir, menyirami setiap dari kami, menyegarkan setiap dari kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Ora ada masyikira ada bayar ala bayar ala bayar ala masyikira ada bayar ala bayar ala bayar ala bayar ala bayar. Masyikira ada mata karena masyikira nama raya karena masyikira ala bayar ala masyikira. Jesus, 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 Jesus. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Katakan anugerah-Mu Tuhan. Yes, Lord. Anugerah-Mu, amin, amin. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanmu. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu,
sayangmu, sumber kekuatan baik. Sekali lagi nyanyikan kasih dan sayangmu Tuhan. Kasih dan sayangmu, sumber kekuatan baik. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak buat hadirat. Terima kasih buat lawatan. Terima kasih buat kehadiran. Kayak percaya sorga sudah hadir di tempat ini. Bapak dalam sorga, urapi hambamu, urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mendapatkan harta benda sorga yang baru. Kami semua diperbaharui, ada pintu-pintu baru, ada jalan-jalan baru, bahkan ada berkat baru yang akan Kau nyatakan dalam hidup kami melalui firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kami kefokusan, berikan kami rasa roh untuk menghormati Tuhan, sehingga apa yang kami dengar, kami mengerti, dan kami boleh lakukan oleh karena kekuatan Roh Kudus. Hidup kami tidak akan sama lagi. Keluar dari tempat ini, hidup kami sudah diperbaharui di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berbicaralah. Kami siap duduk diam dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan isi hati-Mu. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyhuran, kejayaan hanya milik-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian terkasih dalam Kristus Yesus. Shalom. Kemarin saya sudah disiapkan khotbah. Tema khotbahnya juga sudah dikasih. Sudah diberikan oleh Roh Kudus. Tetapi rupanya khotbah itu tidak disampaikan pada minggu ini. Sore menjelang malam saya lagi baca Alkitab. Tiba-tiba ada satu dorongan yang kuat dan menyala-nyala untuk membawakan tema khotbah yang lain. Dan saya percaya tema khotbah hari ini betul-betul dahsyat. Karena apa? Saya renungkan, saya renungkan. Tuhan mau lakukan apa buat gerejanya di GB Pantai Permata? Setiap hari saya berdoa, Tuhan yang setia beribadah di GB Pantai Permata, Tuhan berkati. Kalau saya berkati cuma terbatas, tapi kalau Tuhan yang berkati, luar biasa. Katakan luar biasa. Jadi hari ini pastikan jangan ada yang main HP. Jangan ada yang tidak fokus. Kalau mau terima berkat, fokus. Percaya. Percayalah. Pulang dari tempat ini, kalian akan melihat tanda-tanda heran. Kalian akan melihat berkat-berkat yang luar biasa. Tapi tergantung dari masing-masing pribadi. Karena firman ini dahsyat sekali. Saya akan bongkar rahasia Alkitab. Ya, tentunya dengan bantuan Roh Kudus. Tapi sebelum memulai segala sesuatu, saya mau tanya dulu. Jujur di hadapan Tuhan. Siapa yang sejak bulan Januari dari awal tahun sampai hari ini diberkati berlimpah-limpah? Jujur di hadapan Tuhan. Oke ya. Kita akan hidupi firman ini lebih lagi. Kenapa? Karena ada 6 tuaian yang disampaikan Gembala Sidang. Tuaian pertama tuaian jiwa-jiwa. Yang kedua adalah tuaian perluasan kerajaan Allah. Yang ketiga adalah tuaian berkat. Berkatnya dibagi 2, rohani dan jasmani. Ya. Yang keempat itu adalah tuaian apa ya? Yang keempat sebentar, saya lihat dulu. Ada 6 ya. Ada 6. Yang keempat adalah tuaian hidup yang berbuah. Jadi saluran berkat. Bukan hanya diberkati, tapi memberkati. Yang kelima, tuaian kehidupan yang kekal. Yang keenam, tuaian murka Allah. Dipatahkan nama Tuhan Yesus, kita nggak nuai murka Allah. Ya, kita nggak nuai itu. Tapi concern saya ada di nomor 3 dan nomor 4. Tuhan mau bicara tentang nomor 3 dan nomor 4. Tuaian berkat dan berbuah.
Dan judul yang diberikan Roh Kudus buat kita hari ini, meresponi berkat Abraham. Wah, keren banget ini. Kita akan gali, kita akan lihat apa yang Tuhan janjikan sama Abraham dan bagaimana kita meresponi sehingga berkat Abraham itu hidup dalam kehidupan kita. Yang mau katakan amin? Ya, siap diberkati? Colek kiri kanan, fokus. Ya, saya kasih tahu nih, ini bagus sekali loh. Ya, sayang, ini cuma 2 jam, ini bisa sampai berkat ini bisa dari tahun 2025 sampai nanti Tuhan Yesus datang. 2 jam nih fokus nih, 2 jam. Yang lain disampingkan dulu deh. Saya kasih tahu ini benar-benar bagus. Ya, saya aja waktu baca itu, wow, itu spirit saya menyala-nyala itu. Ini bagus sekali. Mari kita siapkan Alkitab kita. Kita mulai masuk dalam firman. Kejadian 12. Kejadian 12. Ya. Ini karena dirubah langsung, jadinya saya harus sedikit berpikir. Kejadian 12 ayat 1. Kita lihat dulu ya berkat Abraham, definisi berkat Abraham, apa yang terkandung dalam berkat Abraham. Baru nanti kita masuk bagaimana meresponi untuk mendapatkan berkat Abraham. Demikianlah firman Tuhan. Kejadian 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapakmu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Di sini ada perintah dari Tuhan. Pergi. Ada perintah. Jadi bukan statement ya, tapi perintah, lebih ke perintah. Kamu pergi. Ada dorongan, ada perintah. Kamu pergi. Berkat Abraham yang pertama dikatakan di sini, kamu harus pergi dan aku janjikan negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ini berkat yang pertama. Saya tanya sama Roh Kudus, berkat yang pertama bagusnya dikasih ke jemaat sama pengerja apa? Lalu Roh Kudus kasih tahu saya, tanah perjanjian. Berkat pertama yang Tuhan janjikan adalah tanah yang dijanjikan Tuhan, atau kita singkat tanah perjanjian. Makanya saya bilang tanah itu mahal. Saya udah berapa kali saya selidiki teologi ini. Berkat yang pertama, bangsa Israel sampai 40 tahun di gurun pasir itu cuma nyari apa? Tanah perjanjian. Jangan main-main. Kemarin saya bicara, sempat saya tiba-tiba, saya juga nggak tahu, saya nggak tahu gimana tiba-tiba saya bisa berkata-kata seperti itu. Saya waktu itu berbicara sama beberapa pengerja habis menara doa di hari Jumat. Saya bilang tentang tanah yang Tuhan terangkan sama saya, tentang Yerusalem baru. Bagaimana Yohanes yang paling kecil tidak akan kehilangan upahnya. Dan lebih baik Yesus naik ke surga karena memberikan tempat buat kita, menyediakan tempat buat kita. Itu teologi tanah yang luar biasa, dan saya dapat pengertian. Saya bilang, kalian kalau ada uang kalian beli tanah. Saya kasih tahu. Kenapa? Yerusalem baru itu di bumi yang sudah diperbarui. Kalau kalian mau tahu Yerusalem baru, pelajari nanti di kitab Wahyu, ya. Tapi jangan baca malam-malam, apalagi sendirian, lampunya dimatiin cuma pakai senter, nanti ketakutan karena tanda akhir zaman mengerikan sekali di Wahyu. Ya. Jadi di situ ada tersembunyi rahasia-rahasia surga. Yang jelas Yerusalem baru itu adanya di sini, tapi sudah direstorasi. Di bumi ini sudah direstorasi. Ya. Makanya nomor 1 berkat yang utama dan pertama yang Allah sebutkan adalah tanah perjanjian. Katakan bersama-sama, tanah perjanjian. Jadi saya mau sarankan, coba pelajari teologi tanah. Pelajari. Berdasarkan firman ya, nanti kalian mengerti apa keuntungannya punya tanah. Karena Tuhan sendiri sudah berfirman kepada Abraham, akan kutunjukkan kepada negeri, tanah perjanjian. Dan kalau Tuhan sudah tunjukkan buat Abraham dan keturunannya sampai sekarang, Israel tidak bisa diambil wilayahnya sampai hari ini. Karena Allah sudah berfirman. Gak mungkin firman Allah gagal.
apalagi gugur. Jadi yang pertama, berkat Abraham adalah tanah perjanjian. Itu yang pertama. Bagaimana yang kedua? Lanjut. Ayat kedua. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Yang kedua ini penting. Diberkati untuk memberkati. Perhatikan kata-kata ini. Aku akan membuat engkau bangsa yang besar dan memberkati. Setelah itu, setelah diberkati, engkau akan menjadi berkat. Diberkati, kemudian memberkati. Tuhan kita baik. Tuhan kita bukan menyediakan sesuatu yang belum kita punya, lalu kita mau kasih. Dia tahu kemampuan kita. Kita nggak punya apa-apa, gimana kita mau kasih? Tapi Tuhan kita kasih berkat yang adalah roti dan benih. Roti buat hidup kita, benih dimodalin sama Tuhan. Ini ada benih loh, kamu mau berbuah nggak? Kamu mau panen nggak? Atau kamu ambil semua jadi roti kamu? Itu pilihan. Tapi Tuhan baik, Tuhan kasih berkat, dikasih sediain. Ini porsi buat kamu loh, buat hidup kamu, biar kamu nggak susah, biar kamu bisa makan, biar kamu bisa jadi saksi. Tapi setelah itu Tuhan tawarkan lagi, ini ada benih nih, mau nggak kamu ambil untuk nabur? Atau kamu simpan benihnya juga, kamu nggak mau kasih? Nah, itu terserah, pilihan. Tapi ketika Tuhan kasih benihnya, modalnya udah dikasih sama Tuhan. Ketika benih itu kita tabur, buahnya buat siapa? Buat kita dan buat banyak orang. Dan saya percaya, ketika lipat ganda, buah itu ketika jatuh mati, jadi benih lagi. Jadi benih yang terus berbuah, dan jadi benih terus berbuah, terus jadi benih dan terus berbuah. Artinya apa? Hidup kita kelimpahan. Itu yang disebut berkat kelimpahan. Tapi kalau orang cuma dapat duit terus disimpan, oh nggak boleh. Nggak, ini punya saya. Percaya sama saya, hidupnya tidak akan diberkati. Mungkin secara materi cuma, ya cukup. Tapi secara rohani, bahagia, sukacita, sehat, ada masalah, senyum terus gitu. Ampun, orang cuma ketawa-ketawa. Aduh, orang itu Tuhan, ampuni Tuhan. Aduh, gemes banget Tuhan, mau cubit pipinya Tuhan. Aduh, gitu loh. Jadi tetap happy terus. Ya kita boleh kesel, kita boleh marah. Tuhan Yesus bisa marah, Tuhan Yesus bisa sedih, Tuhan Yesus dihianati juga sedih juga dia. Tapi cara menghadapinya, itulah yang namanya berkat. Ini diberkati untuk memberkati. Ini berkat yang kedua. Ini berkat Abraham. Yang ketiga, ayat 3. Nanti kita gali nih. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kalau kayak gini, boleh nggak saya bilang Tuhan membela kita? Ada pembelaan Tuhan. Yang ngutuk kita, di sini nggak dikatakan Abraham ngutuk ya. Yang ngutuk Abraham akan dikutuk Tuhan. Yang ngeberkati Abraham akan diberkati. Berarti ada pembelaan Tuhan nggak? Siapa yang bisa merubah kutuk jadi berkat atau menggantikan berkat jadi kutuk? Itu hanya Allah. Jadi Abraham ini punya berkat yang ketiga, yaitu pembelaan Tuhan. Dia diam aja, dikutuk mau diberkat, dia diam aja. Tapi nanti Tuhannya itu yang akan berurusan dengan orang-orang yang entah melakukan yang positif atau entah melakukan negatif. Itu berkat Abraham yang ketiga. Dari berkat ini kita lompat ke Kejadian 14. Ini langsung kita potong biar tahu rahasia-rahasia Alkitab tentang perjalanan Abraham. Nanti kalau di rumah ada waktu bisa baca. Ya, Kejadian 14 ayat Kejadian 14 ayat 17. Oke. Yang pertama tadi tanah perjanjian, yang kedua diberkati untuk memberkati, yang ketiga pembelaan Tuhan. Apa yang terjadi pembelaan Tuhan? Lihat, musuh-musuh Abraham juga dikalahkan. Ya. Kita baca ya, saya baca ya. Demikianlah firman Tuhan, Kejadian 14 ayat 17. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedor Laomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja.
Katakan sama-sama saya, Kedor Laomer. Susah nggak? Makanya jangan bikin usaha namanya Kedor Laomer. Susah diingat Bapak Ibu. Ya. Lanjut ayat 18. Jadi Abraham sudah menang dalam peperangan, Raja Sodom datang. Raja Sodom itu simbol iblis. Biasanya orang kalau sudah menang, iblis datang duluan. Kenapa? Kamu hebat loh, kamu jago loh. Wih, kamu sekarang sudah keren loh, kamu menang loh. Apa yang adanya? Haulien. Tahu Haulien? Sombong. Dalam satu kemenangan, yang datang duluan pasti iblis. Ini Alkitabiah. Ya. Pasti iblis. Biasanya gitu, orang sudah baru pelepasan, wah baru acara pelepasan muntah-muntah 3 kantong, 4 kantong, bahkan 1 kantong sampah yang besar, ya kan? Susuknya keluar, semuanya keluar gitu ya. Wah, pokoknya udah deh keluar semua deh. Habis itu setelah pelepasan gaya, wah saya sekarang sudah pelepasan. Saya sudah bersih, saya kudus. Yang datang siapa? Iblis. Iblis itu yang datang duluan. Ya. Tapi juga ada yang datang berikutnya. Ini ayat berikutnya. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Saya tertarik dengan ayat ini. Saya pikir-pikir, saya renung-renung, emang zaman dulu ada perjamuan kudus? Ini bawa roti dan anggur loh. Saya cek kan, tradisi Yahudi, saya buka-buka, saya googling, saya baca Talmudnya. Ternyata, di sinagoge zaman Yesus waktu ada di dunia, itu tidak ada namanya perjamuan kudus. Kenapa? Kan mereka masih nunggu Mesias. Mereka belum tahu Yesus itu Mesias. Gitu. Perjamuan kudus itu kan lambang Mesias, tubuh dan darah anak domba Allah, kan begitu. Gitu. Jadi gak ada perjamuan kudus di zaman itu. Di zaman sinagoge, di zaman hukum Taurat. Ternyata sebelum hukum Taurat ada satu imam namanya Melkisedek bawa perjamuan kudus. Dia bawa roti sama anggur. Ini unik. Dan dikatakan Raja Salem. Nanti kita cari tahu ya, apa sih Raja Salem? Salem itu Shalom. Artinya Raja Damai. Ini Melkisedek. Ya. Dan dia seorang imam Allah yang, perhatikan kata-kata ini, maha tinggi. Seorang imam Allah maha tinggi, yang maha tinggi. Ya. Kalau maha, siapa yang punya maha? Allah. Jadi Melkisedek adalah tipologi. Saya tidak mengatakan bahwa dia adalah Yesus. Ada beberapa orang ahli-ahli teologi mengatakan dia adalah Yesus. Tipologi itu adalah menggambarkan karakter Mesias yang akan datang. Ya, bahasa teologinya begitu. Bukan dia adalah Yesus. Saya tidak berani mengatakan itu. Kecuali nanti saya ketemu Tuhan Yesus, saya tanyalah nanti. Gitu. Melkisedek itu benarkah engkau apa bukan? Nanti saya pasti ketemu Tuhan Yesus. Saya imani dalam nama Tuhan Yesus. Gitu. Nanti saya tanya. Kita semua bisa tanya, Abraham, kamu waktu itu udah tua, gimana waktu kasih Ishak? Kan nanya, hatinya berdebar-debar. Kan boleh nanya, nanti ketemu Abraham kita. Ya dong, kita tanya-tanya di sana nanti, ya kan? Nah, jadi ini adalah tipologi daripada Kristus, karena dia ciri khasnya dia pegang roti dan anggur. Ya. Yang mengadakan perjamuan kudus hanya Yesus dan rasul-rasul, bukan sinagoge. Tidak ada yang namanya Imam Kayafas, ya, atau Gamaliel, gitu, nggak ada. Tapi hanya Yesus yang melakukan perjamuan kudus dengan roti dan anggur. Ini Melkisedek. Makanya yang tertulis cuma sedikit. Nanti kita kupas. Ya. Lanjut, di ayat 19. Perhatikan di sini ada rahasianya nih. Lalu ia memberkati Abram. Namanya masih Abram. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Diulang lagi, diberkati. Ya. Lanjut, di ayat 20. Perhatikan di sini. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Pembelaan Tuhan tadi. Yang mengutuk akan dikutuk. Yang memberkati akan diberkati. Ini karena orang ini udah orang pilihan Tuhan. Ya, orang pilihan Tuhan. Gak bisa dia. Dia urusannya sama Tuhan nanti. Nanti saya bukakan lagi. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10
dari semuanya. Nanti kita pelajari tentang respon. Ya, saya ajarkan nanti. Oke, berarti ini sudah peneguhan. Peneguhan yang berikut itu ada di Kejadian 22. Tadi berkatnya baru 3 ya, Kejadian 22. Coba buka Kejadian 22 ayat 15. Langsung kunci-kuncinya aja, nanti baca sendiri di rumah. Kejadian 22 ayat 15. Demikianlah firman Tuhan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katakan kedua kalinya. Allah perlu nggak ngomong sampai 2 kali? Kalau sampai 2 kali, berarti itu benar-benar akan dikerjakan, akan dijalankan. Ini untuk kedua kalinya. Lebih keren lagi, ayat 16. Perhatikan di sini. Ayat 16. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lanjut, ayat 17. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Ayat 18. Kemudian kembalilah, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Berkat yang keempat. Tadi berkat yang pertama tanah perjanjian. Berkat yang kedua diberkati untuk memberkati. Berarti ada berkat yang hidup ya. Kalau diberkati tidak memberkati, berkatnya mati, stuck. Pipa ledengnya nyangkut, ada kotoran, airnya nggak keluar. Kalaupun keluar airnya kotor. Itu yang Pak Niko bilang sisa-sisa. Kasih Tuhan bukan yang utama, tapi yang sisa-sisa. Udah bayar listrik, bayar air, bayar sekolah, Tuhan sisa 500 nih Tuhan. Koin masuk, itu sisa-sisa, berkatnya kotor. Tapi kalau dilepas berkatnya itu, biar airnya mengalir, saya percaya ketika airnya mengalir deras untuk memberkati orang, sumber berkat akan terus memberkati. Karena dia memberkati banyak orang. Melalui siapa? Melalui kita. Katakan, berkat Tuhan melalui kita. Itu sumber berkat yang hidup. Makanya kenapa Pak Gembala sampai hari ini kelihatannya sederhana, tapi nggak pernah kesusahan. Karena dipakai Tuhan menjadi saluran berkat yang hidup. Saya mau bagikan ini supaya kita semua di tempat ini diberkati. Katakan amin. Jadi jangan hanya saya yang diberkati, gereja ini semua diberkati. Ya, nantinya otomatis ya akan banyak hal-hal yang kita bisa buat pekerjaan Tuhan. Nah, lanjut lagi. Kita tahu Abraham sudah tua, Sarah juga sudah mati pucuk. Ya, bukan teh pucuk ya, mati pucuk. Ya, teh pucuk ada di itu tempat. Ah itu tahu itulah. Ya, mati pucuk. Ya. Otomatis tidak bisa punya anak. Bukan mandul loh ya, mati pucuk. Mati pucuk bukan mandul, tidak punya anak. Ya. Apa yang terjadi akhirnya Tuhan berfirman dan punya anak. Ya. Biasanya kalau keluarga punya anak itu ada satu kebahagiaan khusus, beda. Ada tambahan ekstra. Tentunya kalau di-manage dengan baik, maka akan jadi satu kebahagiaan. Berkat yang keempat, yaitu kebahagiaan keluarga. Ya, berkatnya Abraham, tanah perjanjian, diberkati untuk memberkati, pembelaan Tuhan, kebahagiaan keluarga. Sarah menghormati Abraham dengan memanggil Tuan. Ya, bisa dibaca. Yang manggil Tuan. Jadi dapat istri yang menghormati suami. Istri dapat suami yang mengasihi istri. Mau nggak? Dapat anak yang menghormati orang tua. Mau nggak? Ini kebagian keluarga nih. Makanya kan anaknya Abraham, Ishak, betul-betul sayang sama keluarganya. Dan Ishak tidak punya istri 2 loh. Ishak istrinya 1 loh. Nggak ada gundik lagi. Benar-benar 1. Ribkah. Jadi ini benar-benar keturunan ilahi nih kalau saya katakan, anak perjanjian. Ya. Nah yang kelima tadi, coba mundur satu ayat yang ke-17 coba, mundur 1 ayat. Ini yang kelima, ada berkat Abraham yang kelima.
Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu banyak. Tapi bukan hanya keturunan banyak. Wah, berkat Abraham berarti banyak anak. Asik. Bukan. Ya, banyak anak, banyak susah sekarang, bukan banyak anak, banyak rezeki. Ya. Tapi keturunan yang banyak ini menduduki kota-kota musuhnya. Perhatikan. Keturunannya juga diberkati. Wow. Anak-anak kita dapat tanah perjanjian juga. Menduduki kota-kota musuh. Bukan hanya orang tua yang mendapat tanah perjanjian, tapi anak-anaknya juga mendapat tanah perjanjian. Keren loh berkat Abraham ini 5 ini. Tanah perjanjian, diberkati untuk memberkati. Ketiga apa? Pembelaan Tuhan. Keempat, kebahagiaan keluarga. Yang kelima, keturunannya diberkati. Wow. Jadi nggak stop sampai kita. Kalau kita udah tua, kita nggak usah takut, kita nggak usah khawatir. Kenapa? Anak kita pasti diberkati. Ya, ini penting. Kadang-kadang kan orang tua pikirannya apa kalau sudah tua? Ini anak gimana nanti nasibnya? Kalau nggak ada saya gimana? Apakah dia bisa bertahan hidup? Bagaimana dengan pergaulannya? Bisa nggak dia sukses? Tapi Tuhan bilang, keturunan berkat Abraham juga diberkati. Jadi kalau kita dapat berkat Abraham, 5 yang akan kita dapatkan. Pertanyaannya, bagaimana kita meresponi berkat Abraham? Sehingga berkat Abraham itu bisa hidup dalam kehidupan kita. Nah, ada 2 paling tidak yang saya dapatkan. Sebenarnya ada beberapa, tapi oke lah kita, Tuhan bilang 3 lah, Roh Kudus bilang 3. Oke, saya kasih tahu 3. Kasih tahu 3. Nanti bisa belajar sendiri. Ya. Kita lihat ayat 16 dulu. Sorry, ayat 14. Sebentar. Bentar ya. Ayat 16. Ada keywordnya di sini, ayat 16. Aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikian firman Tuhan. Tuhan bersumpah. Sekarang pertanyaan, kenapa Tuhan perlu bersumpah? Dan kenapa Tuhan harus bersumpah? Perhatikan di sini, perhatikan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ada 2 nih. Engkau berbuat demikian, saya nggak tahu demikiannya apa, nanti kita gali. Engkau telah berbuat demikian dan menyerahkan anakmu yang tunggal. Ada 2 nih ya, dan, karena ada kata penghubung dan. Ada 2 kejadian. Yang pertama kita mau belajar, karena engkau telah berbuat demikian. Berbuat apa? Kan gitu. Berbuat apa? Gitu ya. Nah, kita mundur nih sekarang. Buka ayat 13, mundur ke ayat 13. Kita baca 13 dan 14. Saya baca yang 13, yang lain baca yang ayat 14. Kita baca bergantian, dimulai dari saya dulu. Demikianlah firman Tuhan, Kejadian 22 ayat 13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ayat 14. Demikianlah firman Tuhan, katakan amin. Sampai sekarang, katakan sampai sekarang. Sampai sekarang tempat itu dinamai Tuhan menyediakan. Sampai sekarang DNA, urapan Jehovah Jireh masih ada di tempat ini. Sampai hari ini, puji Tuhan, sampai hari ini. Berarti ketika dikatakan berlaku demikian, ada persembahan, yaitu korban bakaran tadi. Ada bau-bauan yang harum. Kalau bau-bauan yang harum itu namanya apa? Pujian, penyembahan, dan doa. Penting tuh, doa, pujian, penyembahan. Ini ada bau-bauan yang harum, dupa yang harum. Makanya harus banyak muji nyembah. Pak, caranya gimana? Masak, setel aja lagu rohani sampai masak. Nyetrika, setel aja lagu rohani. Lama-lama kita nyanyi kok lagu rohani. Jangan dangdutan, ya kan? Jangan lagu-lagu yang lain.
Tapi cari lagu rohani biar kita bisa muji nyembah. Saya kadang-kadang kerja di Windsor tuh di atas tuh anak-anak tahu. Nyanyi lagu rohani saya di atas sambil nembak. Kan saya nembak gitu, aku betul. Sampai nyanyi saya. Ada lagu rohani. Ya kebetulan kan di situ kosong ruangannya. Cuma ada jin-jin yang bertobat mungkin di situ. Jadi saya sambil nyanyi lah. Karena tempatnya kosong. Kalau tempatnya ramai jangan juga jadi heboh nanti. Tapi tetap saya muji nyembah. Saya muji nyembah. Ya. Itu yang pertama, responnya harus muji nyembah. Yang kedua, kita balik ya ke Kejadian 14. Ada rahasia di sini. Kejadian 14. Tadi ayat berapa ya? Kejadian 14. Oke. Saya gali pakai Perjanjian Baru biar lebih ngerti. Tadi kan Kejadian 14 ada Raja Sodom, ada Melkisedek. Benar ya? Ada Melkisedek Raja Salem ya. Oke, kita melompat ke Perjanjian Baru. Jadi biar tahu, Perjanjian Lama sama Perjanjian Baru, Alkitab itu berkaitan. Makanya ini ada satu spiritual yang baik kalau kita mau dengar. Kita kasih telinga kita kasih hati kita kasih pikiran kita untuk diperbarui. Saya percaya kantongnya juga akan diperbarui. Ya, kalau nggak mau dikasih ya terserah. Bukan rugi saya, bukan untung saya. Saya hanya kasih tahu rahasia-rahasia sorga yang pasti akan terjadi ketika kita hidupi. Kita buka Ibrani 7 ayat 1 sampai 3. Ini rahasianya ada di sini. Demikianlah firman Tuhan, Ibrani 7 ayat 1. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang maha tinggi. Titik koma di sini. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Jadi ada satu peperangan yang harus dihadapi. Katakan harus. Harus dihadapi dalam masanya Abraham. Kita dalam hidup, kita juga mengalami peperangan. Pilihannya dua kalau dalam peperangan. Lari atau kalah. Kenapa saya nggak katakan menang? Karena kemenangan itu belum pasti. Tapi kalau lari dan kalah, itu adalah pilihan. Kalau kemenangan itu berasal dari Tuhan. Tadi sudah di VOP-nya kemenangan dari Tuhan. Saya percaya betul itu kemenangan dari Tuhan. Kalau lari atau kalah, dua-duanya nih, kita akan diperbudak oleh musuh. Tapi kalau kita perang bersama Tuhan, kita pasti menang. Ya. Jadi kata-katanya berbeda sama kata-kata dunia. Kalau kata-kata dunia, kita perang, Pak. Perangnya sama siapa? Sendiri. Lah tadi kalau kita belajar dari peperangan yang Abraham hadapi, itu 5 lawan 4 yang menang 4 loh. Kalau mau ngomong kekuatan nanti baca silakan. 5 lawan 4. Yang menang 4 loh. Biasa kalau 5 lawan 4 yang menang berapa? Yang banyak kan? 5 kan? Gak bisa pakai kekuatan sendiri. Gak akan bisa. Gak akan bisa. Ya, 5 lawan 4. Daniel di Goa Singa. Bisa kalian sayang-sayang singa? Berani kalian di kebun binatang? Ih sayang, kayak meong, sayang. Kalau gak dimakan bohong. Itu kan peperangan juga itu sebenarnya. Gitu loh. Itu peperangan jenis peperangan sama Goliat. Tadi dibilang Daud. Karena Daud memuji menyembah, batu nggak tahu tuh dilempar gimana. Belum tentu lemparnya itu pas, tapi nggak tahu mungkin puter gitu Tuhan balikin lagi. Kena ke jidatnya Goliat. Jatuh dia. Kenapa? Karena kemenangan itu berasal dari Tuhan. Jangan berharap kemenangan dari kepintaran, kecerdasan, kekuatan fisik. Hati-hati. Ketika kita dalam peperangan dan kita menang, yang datang pertama siapa? Raja Sodom, kesombongan. Nanti perhatikan, nanti pelajari deh, Raja Sodom artinya apa. Ya. Tapi ada Raja Salem juga. Ya. Raja Salem ini menyambut Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan, ada kemenangan. Lagi-lagi ini dari Tuhan. Kenapa kok bisa ada Abraham menang? Kan di Kejadian 12 sudah dibilang, pergilah ke negeri yang kutunjukkan kepadamu, yang mengutuk akan kukutuk, yang memberkati akan kuberkati. Artinya yang berperang siapa? Tuhan. Itu poin ketiga pembelaan Tuhan tadi. Terserah orang mau berkata-kata tidak baik sama kita, nggak ada masalah. Tapi jangan kotori hati kita, lepaskan aja pengampunan. Ya pada saat itu mungkin lagi namanya manusia ya. Pasti kesel banget. Aduh, gabut nih, gabut. Ya, tapi jangan sampai kita luka. Kalau kita luka, itu jadi celah buat iblis masuk. Lepaskan pengampunan. Masalah boleh ada, tapi cepat
cepat-cepat bertobat, cepat-cepat lepaskan pengampunan. Bahaya nanti. Ya. Sekarang soalnya terkenal tuh. Ikan gabus, ikan lele katanya. Kita sudah ditebus, jangan sakit hati, Le. Wah. Ya kan? Kalau kemarin saya bilang ikan gabus, ikan lele, si Kalisa bilang, salah Pak, apa yang benar? Ubur-ubur ikan lele. Wah. Anak kecil juga tahu tuh, ya kan? Jadi ini kita harus belajar gitu. Kita harus belajar bahwa ketika Tuhan sudah berikan kemenangan, ini perhatikan ya, saya minta tolong perhatikan ya. Ini buat kalian semua, bukan buat saya kok. Buat kalian, perhatikan ya. Ketika Tuhan sudah berikan kemenangan, kuncinya apa? Lihat ayat 2 ya. Perhatikan ya, ayat 2. Ayat 2. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran. Dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Siapa kebenaran? Yesus. Siapa Shalom itu? Yesus. Sekarang saya kasih tahu nih. Abraham sudah menang, kemudian diberkati kan? Betul nggak? Setelah menang, diberkati, baru memberikan? Atau berikan dulu, baru diberkati? Enggak, saya mau tanya. Belajar. Kita belajar, ini firman yang hidup. Ini firman yang hidup. Nggak ngelakuin nggak apa-apa. Tapi saya sarankan sebagai Bapak Rohani, lakukan. Kalian diberkati. Percaya sama saya sudah diberkati. Dan beberapa orang di sini sudah diberkati. Saya kasih tahu. Saya ulang lagi. Raja Salem datang bawa anggur dan roti. Betul ya? Habis itu dia memberkati, mendoakan Abraham. Oke? Didoakan. Ya kan? Sudah menang belum? Abraham sudah menang. Diberkati lagi. Peneguhan. Ya. Bahkan diteguhkan lagi di situ, musuh-musuhmu sudah diserahkan ke dalam tanganmu. Oke? Setelah itu baru Abraham memberikan 1/10. Apa yang terjadi setelah itu? Maka Tuhan berfirman. Ingat ya, saya sulit sekali menemukan Tuhan itu bersumpah loh. Sulit sekali saya ketemu itu. Ya. Karena Tuhan gak perlu bersumpah, Tuhan gak perlu berjanji, Tuhan gak perlu diuji. Maleakhi 3. Wah, ini ayat favorit ya. Saya kasih tahu. Maleakhi 3 ayat 10. Saya sampai 10 aja deh. Ini karena mirip-mirip dengan berkat. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Amin. Bahkan ayat 11, tadi saya ajarin lagi, ayat 11. Yuk kita baca lagi sama-sama. 3, 2, 1. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Amin. Pertama, belalang. Kedua, pohon anggur. Anggur melambangkan apa? Sukacita. Kenapa di rumah nggak ada sukacita? Pohon anggurnya nggak berbuah. Kenapa di PT nggak ada sukacita? Pohon anggurnya nggak berbuah. Kenapa di Windsor nggak ada sukacita? Ada sesuatu, bubuk, mungkin bibit dan pupuknya salah. Makanya PT Angin Ribut namanya di sana. Tuhan utus saya untuk diam dan tenanglah, itu menghardik badai. Saya dikirim ke sana. Ya. Tapi yang jelas di sini pohon anggur jangan sampai tidak berbuah. Ini salah satu janji Tuhan tentang persepuluhan. Connecting dengan tadi berkat Abraham. Makanya sampai berkelimpahan. Ya, tapi saya mau ajarin tentang belalang pelahap. Ada beberapa kasus pelayanan, ya, tapi nggak di sini, puji Tuhan nggak di sini. Orang itu sampai habis, sudah habis minus, ludes, des, minusnya tuh sampai minus kuadrat. Mungkin pangkat 3 lah. Kalau minus kuadrat, minus kali minus jadi plus. Minus pangkat 3. Minus kali minus kali minus tetap minus.
Apa ini belalang pelahap? Saya mau kasih tahu belalang pelahap. Biar kalian tahu. Mungkin selama ini jadi Kristen tapi nggak pernah belajar. Jadi saya ajarin. Jadi biar ngerti gitu ya. Ini konteks daripada salah satu respon. Yang pertama adalah penyembahan, kedua persepuluhan. Saya mau ngomong, nggak apa-apa. Saya jadi viral atau jadi dibenci nggak apa-apa. Di YouTube maksudnya. Kalau di sini enggak lah. Di sini anak-anak saya semua. Ya kan, kalau di YouTube nggak apa-apa. Tapi yang penting saya kasih tahu biar semua orang banyak diberkati. Yoel 1 ayat 4. Ini penting nih, saya ajarin. Biar Roh Kudus bukakan semua, kita ngerti. Yuk kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Jadi ada berapa jenis belalang? 4. Apa aja? Pengerip, pindahan, pelompat, pelahap. Berarti kalau belalang pelahap itu paling rakus. Karena sisa-sisa dari belalang pengerip masih dimakan sama belalang pelahap. Pindahan. Habis dari belalang pindahan masih dimakan lagi sama belalang pelompat. Habis dari belalang pelompat terakhir dihajar sama belalang pelahap. Itu yang namanya ludes, des, kata gembala sidang. Artinya sudah berhutang, masih lagi minus, nggak punya apa-apa. Udah nggak punya apa-apa, berhutang gitu. Itu belalang pelahap. Jahat gak? Jahat banget itu. Nah, salah satu yang menghadirkan belalang pelahap ketika kita tidak taat mengembalikan persepuluhan. Pak, persepuluhan itu buat siapa? Kita nggak usah ngomong hukum. Dikatakan di Alkitab buat rumah Tuhan. Ya, buat rumah Tuhan. Buat gembala? Enggak, gembala juga persepuluhan kok. Ya, buat rumah Tuhan. Buat kita semua. Kita memberkati jemaat Tuhan, kita memberkati pengerja Tuhan, kita memberkati kegiatan Tuhan. Supaya apa? Tuhan dipermuliakan. Saya percaya ketika kita Tuhan dipermuliakan, Tuhan permuliakan kita nggak? Pastinya dong. Mau saya sebut lagi ikan gabus, ikan lele? Kan nggak mungkin. Pastinya dong. Ya, pastinya. Gitu. Jadi yang kedua, pengembalian persepuluhan. Gak usah dengerin di luar. Wah, itu katanya memperkaya hamba Tuhannya. Ya, terserah sih kata-kata mereka, mulut-mulut mereka. Tapi yang jelas kita lakukan untuk Tuhan. Ya, kita lakukan Tuhan. Saya juga melakukan untuk Tuhan. Saya percaya Tuhan bilang, ujilah aku. Tuhan gak perlu diuji. Ujilah aku. Dan Tuhan juga tadi bilang sama Abraham, aku bersumpah. Tuhan gak perlu bersumpah. Ini satu statement yang luar biasa dari Tuhan Allah. Jadi, pertama, doa, pujian, penyembahan. Itu berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, persembahan persepuluhan ke rumah Tuhan, bukan buat gembala. Gembala gak usah disogok. Ya, jangan sogok Pak Gembala, gak usah. Doa aja. Pak Gembala gak minta beliin jas, Pak Gembala gak minta beliin mobil. Enggak. Pak Gembala akan bersuka cita kalau jemaatnya semua diberkati. Ya, jadi gak usah ngelihat, wah gembalanya itu, aduh, langcai lah. Tampilannya kacau. Jenggot gak dicukur, jangan-jangan gak punya pisau cukur tuh, saya beliin pisau cukur. Gak usah, doain aja, Tuhan sadarkan Pak Gembala jenggotnya sudah panjang, nanti dicukur sendiri gitu. Doa aja, saya minta doa aja. Saya minta doa aja, saya gak minta apa-apa, saya minta doa. Saya senang kok kalau jemaat itu dekat sama Tuhan, jemaat diberkati Tuhan, senang sekali saya. Itu sudah lebih daripada materi. Itu saya bisa tidur pun tersenyum. Aduh Tuhan, makasih Tuhan, ini sudah diberkati. Itu hati saya. Ini di mimbar nih saya ngomong, itu hati saya. Makanya kenapa saya selalu dibela Tuhan? Karena hati saya nggak kotor. Hati saya nggak selalu ingin apa ya, manfaatin. Oh ini gini, enggak. Hati saya nggak kotor. Saya diam aja. Gitu. Makanya pembelaan Tuhan itu nyata dalam hidup saya. Karena saya rindu sekali ngelihat semuanya jadi pengusaha, semuanya diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Tapi ingat, kalau sudah diberkati tetap cinta Yesus. Tolong deh. Please gitu. Ya. Ikan gabus, ikan lele lagi nanti ya. Karena semakin cinta Tuhan, saya percaya kalian semua akan merasakan kebahagiaan dari Tuhan. Karena Dia adalah
Raja Damai Sejahtera. Ya. Jadi jelas tentang belalang ya. Nah, yang ketiga nih, respon yang ketiga. Ayo kita balik ke Kejadian 22 tadi, Kejadian 22. Ya. Ayat 18. Perhatikan lagi di sini. Kita sudah dengar nih, firmannya suruh muji nyembah. Firmannya pengembalian persepuluhan. Tapi Kejadian 22 ayat 18 bilang gimana? Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena apa di situ? Engkau mendengarkan firman. Lakukan firman yang ketiga. Jangan hanya mendengar, lakukan firman. Ya. Saya percaya deh. Nanti semua orang nanti dapat hadiah yang keren-keren dari Tuhan. Ya. Karena Tuhan sudah bersumpah kepada Abraham. Dan kita semua adalah keturunan Abraham. Secara rohani. Ya, lihat ya. Saya nggak tahu. Bisa saja kita keturunan Abraham, saya juga nggak tahu juga. Karena zaman terjadinya bangsa-bangsa kan akibat menara Babel yang dikacaukan Tuhan. Ya, tetapi yang jelas bahwa Tuhan berjanji kepada keturunan Abraham. Kita adalah keturunan Abraham secara rohani. Saya aminkan, saya imani. Kenapa? Pak Niko sudah bilang tahun 2025 adalah tahun penuaian dan berkat ganda. Ya, saya percaya itu. Kemarin juga didoakan lagi pengusaha, saya juga nggak nyangka juga. Saya pikir, itu sudah doakan Januari. Ternyata Februari didoakan lagi. Saya bilang, wow, saya dapat double blessing ini. Saya dapat double blessing. Jadi saya percaya, kalau saya yang dipercaya sama Tuhan di tempat ini, selalu dapat berkat yang berlimpah, maka anak-anak rohani juga akan dapat minyak dari Bapaknya. Ya, yang penting sehati sama Bapaknya. Kalau sehati sama Bapak rohani, saya percaya kok urapannya turun. Ya, saya percaya urapannya turun. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan, karena Tuhannya sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Musik saya undang untuk maju ke depan. Kita akan bersiap-siap untuk masuk dalam perjamuan kudus. Tapi sebelum itu, kita nyanyikan satu lagu, dan kita masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu saya undang untuk berdiri, kita nyanyikan satu lagu. Kita nyatakan bahwa Yesus itu baik, dan selalu baik, dan sangat baik. Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal, kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana bagi Yesus. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhan. nyanyikan Hosana. Hosana, Hosana bagi Yesus Allah. Hosana, Hosana, Hosana
Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhan. bagi Yesus Tuhanku, Bagi Yesus Tuhan. bagi Yesus Tuhanku, Bagi Yesus Tuhan. beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Aba Bapa buat berkat-Mu hari ini melalui firman kebenaran-Mu untuk merespon berkat Abraham. Kami tahu bahwa Engkau merindukan untuk kami lebih lagi berdoa, memuji, menyembah Tuhan, taat dengan sukacita mengembalikan persepuluhan ke rumah Tuhan, dan bahkan lebih lagi Tuhan melakukan firman-Mu. Dan kami percaya dan terlalu amat percaya Tuhan yang hidup, Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah berubah telah berjanji akan memberikan tanah perjanjian buat kami, akan menjadikan kami saluran berkat yang hidup, diberkati dan memberkati, bahkan menjadi pembela kami, sehingga siapa yang mengutuk kami akan dikutuk, siapa yang memberkati kami akan diberkati. Lebih lagi, kami akan memperoleh kebahagiaan keluarga. Dan juga Tuhan, kami tahu Tuhan, keturunan kami akan menjadi berkat dan juga menduduki kota-kota musuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pada pagi ini. Kayak percaya firman-Mu untuk kami, sehingga di tahun 2025 ini kami mendapat berkat ganda, berkat Abraham di dalam nama Tuhan Yesus. Mampukan kami Tuhan merespon dengan cara-Mu dan dengan kekuatan yang berasal dari-Mu. Kayak percaya akan tiba saatnya, yaitu waktu Tuhan yang akan membukakan tingkap-tingkap di langit untuk kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak berkati firman ini agar menjadi benih yang subur di ruang tanah hati kami, berakar, bertumbuh tinggi Tuhan, bahkan menghasilkan buah lebat dan manis, hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati, memberkati, nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyhurnya bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dalam doa. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan. Perjamuan kudus diperuntukkan untuk orang percaya dan anak-anak yang berusia 12 tahun. Karena ada tertulis, setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus ini adalah perjamuan dari Tuhan Yesus sendiri untuk memberkati kita semua melalui karyanya di kayu salib. Dia ingin kita diberkati secara langsung. Tapi sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita harus cek diri kita masing-masing. Hati kita cek.
Mungkin ada kemarahan, mungkin ada kekecewaan, mungkin ada hal-hal yang belum beres di hadapan Tuhan. Karena ada tertulis, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Kalau saat ini Roh Kudus berbicara dari kitab pribadi lepas pribadi, mengingatkan kita ada hal-hal yang belum beres di hadapan Tuhan. Dosa-dosa terselubung, dosa-dosa tersembunyi. Minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan Yesus. Mungkin ada kemarahan, ada kekecewaan, ada kesedihan, ada hal-hal yang tidak baik yang kami lakukan. Bapak ampuni kami. Bapak ampuni kami. Bapak tolong ampuni kami dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Kami layak di hadapan-Mu. Zaman kudus ini boleh menjadi berkat buat kami di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi di tangan kanan kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan kita tinggi-tinggi di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bukankah cawan yang kita minum dengan ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Jangan ada yang diam, mari kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih buat karya-Mu. Terima kasih buat berkat keselamatan. Terima kasih Yesus. Kami berterima kasih padamu Tuhan. Kami mau bersyukur padamu Yesus. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Haleluya. Makasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur
sakit sembuh, yang Amin. letih lesu akan memulai kekuatan, bahkan yang perlu jalan keluar akan diberikan jalan keluar, dan yang terikat terbebas, yang jatuh dalam dosa bertobat di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pintu surga saat ini juga terbuka di hadapan. Pulanglah dan terimalah berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat Abraham, Ishak, dan Israel. Kasih karunia yang berlimpah-limpah dan shalom dari Allah Bapa kita di surga dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus sendiri yang akan menjemput kita semua di awan-awan yang permai sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Setiap kita orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom.